Oni-chan, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Arifureta. Anime ini bercerita tentang otaku berumur 17 tahun bernama Hajime Nagumo yang menghabiskan hari-harinya dengan tidur atau bermalas-malasan. Namun kehidupannya yang nyaman itu tiba-tiba berubah semenjak ia dan teman sekelasnya tiba-tiba saja dikirim ke dunia fantasi. Mereka diperlakukan seperti pahlawan dan ditugaskan untuk menyelamatkan umat manusia. Hal yang seperti mimpi indah bagi Hajime tidak berlangsung lama. Di saat teman-temannya mendapatkan kekuatan seperti dewa, dirinya hanya mendapatkan kekuatan yang sangat lemah. Dirinya pun ditertawakan dan dianggap lemah oleh teman-temannya. Ditambah lagi, dia dikhianati oleh salah satu temannya yang sengaja menembak sampai Nagumo terjatuh ke dalam jurang yang berisi ratusan monster. Di sanalah kekuatan Nagumo bangkit, sampai-sampai mengakibatkan transformasi pada tubuh dan warna rambutnya. Teman-teman mau dijorokin ke jurang dulu biar warna rambutnya berubah? Tate no Yusha. Bercerita tentang 4 pahlawan dari dunia lain yang membawa pedang, tombak, busur, dan perisai. Mereka berempat melindungi kerajaan dari bencana yang disebut gelombang. Saat nasib dunia dipertaruhkan, para pahlawan dari dunia modern dipanggil menuju ke alam fantasi. Awal cerita berfokus pada otaku bernama Iwatani Naofumi yang dianggap sebagai pahlawan terlemah karena kurangnya kemampuan, serangan, dan pengetahuannya tentang dunia itu. Ketika mereka berempat berpisah untuk memulai perjalanan, Naofumi hanya memiliki satu rekan yang bersedia menemaninya. Namun, rekannya itu mengkhianatinya, mencuri semua uangnya, dan menuduhnya melakukan kejahatan tabu. Atas tuduhan itu, Naofumi dianggap sebagai penjahat dan dikucilkan oleh masyarakat. Dengan kebencian yang mengisi hatinya, dia berangkat sendirian dan bersumpah akan membalas dendam kepada orang-orang yang menjebaknya. Kasian sekali ya Naofumi-kun. Roka no Yusha. Sebuah legenda kuno menyatakan bahwa akan ada kebangkitan dari Dewa Iblis. 6 pahlawan akan ditunjuk dan diberi kekuatan untuk mengalahkan dewa tersebut. Maya Adoreto adalah seorang pemuda yang menyatakan bahwa dirinya adalah manusia terkuat di dunia. Ia akhirnya terpilih menjadi salah satu pahlawan yang ditunjuk untuk mengalahkan Dewa Iblis. Roka no Yusha menceritakan tentang 6 orang yang terpilih menjadi The Goddess of Fate. 6 orang tersebut akan mendapatkan kekuatan untuk mengalahkan Dewa Iblis. Namun ada yang aneh saat mereka semua sudah berkumpul, yakni ternyata ada 7 orang yang berada di antara mereka. Padahal hanya 6 orang yang diutus menjadi The Goddess of Fate. Inilah misteri dari anime ini. Mereka harus menemukan salah satu yang palsu dari mereka. Wah, kok ngeri ya? Cross Ange. Tidak lengkap rasanya jika anime bergenre mecha tidak menambahkan cerita tentang pengkhianatan di dalamnya. Seperti anime Cross Ange yang mengisahkan dunia yang sudah hancur akibat perang. Kemudian muncullah energi bernama mana. Energi tersebut dimanfaatkan orang-orang untuk hidup dan berbagi informasi tanpa adanya batasan. Namun hanya orang tertentu yang bisa menggunakan mana. Suatu hari ada seorang putri pertama dari kerajaan Misurugi bernama Ange. Putri ini sangat senang menindas Norma. Hingga di hari ulang tahunnya, kakaknya berkhianat sendiri kepadanya dengan mengatakan bahwa dia adalah seorang Norma. Ange pun dibuang ke Arsenal di mana dia harus membasmi naga yang menyerang Arsenal dan mengikuti hidup sebagai Norma. Kasian sekali ya Putri Ange. "91 Days".
91 Days lebih dikenal karena menampilkan cerita di mana kematian, pengkhianatan, dan perubahan karakter bisa terjadi kapan saja, dan hal ini terus terjadi sepanjang cerita. Bercerita tentang seorang anak bernama Angelo Lagusa. Anak ini lahir dari keluarga mafia yang saat itu seluruh anggota keluarganya dibunuh ketika ia masih kecil. 7 tahun setelah pembunuhan keluarganya terjadi, dia tiba-tiba saja mendapatkan sebuah surat yang memberitahu identitas para pembunuh keluarganya bahwa pelakunya adalah pemimpin kelompok mafia Veneti dan anak buahnya. Setelah mengetahui pelaku sebenarnya, Angelo kemudian mengganti nama aslinya dengan nama samaran Avidio Bruno untuk menyusup ke dalam kelompok Veneti dan membalaskan dendamnya. Mengerikan ya. Kaminoto. Anime Kaminoto atau yang lebih dikenal dengan Tower of God bercerita tentang seorang lelaki bernama Yoru yang menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan terperangkap di bawah tower yang luas dan misterius. Dia juga ditemani oleh teman dekatnya yang bernama Rachel untuk bertahan hidup di sana. Meski pada awalnya Rachel diperlihatkan sebagai sosok yang baik dan lembut layaknya heroin utama pada umumnya, tetapi sifat aslinya mulai terlihat saat menyentuh pertengahan episode. Kelicikannya semakin terlihat jelas ketika Rachel menipu dan mengkhianati Yoru serta teman-temannya. Parahnya lagi, dengan kelicikannya dia juga mampu mempermainkan dan membahayakan nyawa orang lain demi keinginannya sendiri. Oni-chan, jangan sampai dapat perempuan seperti Rachel ya. Kaminoto. Anime Kaminoto atau yang lebih dikenal dengan Tower of God bercerita tentang seorang lelaki bernama Yoru yang menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan terperangkap di bawah tower yang luas dan misterius. Dia juga ditemani oleh teman dekatnya yang bernama Rachel untuk bertahan hidup di sana. Meski pada awalnya Rachel diperlihatkan sebagai sosok yang baik dan lembut layaknya heroin utama pada umumnya, tetapi sifat aslinya mulai terlihat saat menyentuh pertengahan episode. Kelicikannya semakin terlihat jelas ketika Rachel menipu dan mengkhianati Yoru serta teman-temannya. Parahnya lagi, dengan kelicikannya dia juga mampu mempermainkan dan membahayakan nyawa orang lain demi keinginannya sendiri. Oni-chan, jangan sampai dapat perempuan seperti Rachel ya. The Heroic Legend of Arslan. Pada tahun 320, di bawah kekuasaan Raja Andragona III yang agresif, kerajaan Pars yang sedang berperang dengan kekaisaran tetangga yaitu Lusitania. Berkisah tentang seorang putra mahkota kerajaan Pars bernama Arslan, di mana kerajaan tersebut telah diambil alih dan dikhianati oleh kerajaan Lusitania. Arslan adalah anak yang tidak bisa diandalkan, atau dengan kata lain dia itu lemah, dan kemampuannya sebagai penerus tahta pun diragukan. Di saat ia berusia 14 tahun, Arslan ikut serta dalam perang pertamanya dan dari perang itu dia kehilangan segalanya. Arslan pun harus menemukan kekuatan dan keberanian untuk mengatasi rintangan ini serta mencari sekutu yang bisa berperang melawannya untuk merebut kembali kekuasaan ayahnya. Pantang menyerah sekali ya Arslan ini. Berserk. Awalnya aku suka sekali sama anime ini, tapi anime ini terlalu gore dan sadis banget. Jadi aku ragu untuk nonton sampai habis. Menceritakan perjalanan kesatria muda bernama Guts yang selalu menghadiri perang-perang sebagai tentara bayaran hingga dirinya bertemu dengan pemimpin Band of the Hawk, Griffith, yang tertarik untuk mengajak Guts bergabung di kelompoknya setelah terkesan dengan kemampuan berpedang Guts. Band of the Hawk sendiri merupakan kelompok para tentara bayaran yang memiliki reputasi tidak pernah terkalahkan dan cukup terkenal di daerah Midland. Disinilah awal perjalanan Guts yang sebenarnya dimulai. Menarik sekali ya.